سبيل الدموع سبيل مريح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kesempatan kali ini berjumpa lagi dengan saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin barangkali terjadi di tengah-tengah keluarga yang harus mendapatkan sebuah jawaban terbaik semampu saya tentunya. Dan saya berharap para pendengar atau para penonton, para pemirsa menikmatinya dan mendapatkan hikmah dari jawaban-jawaban yang kita berikan pada saat ini, walaupun bukan jawaban yang mutlak benar, tapi paling tidak bisa diambil sebuah pelajaran. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara menyikapi sikap istri yang terlalu pencemburu atau terlalu cemburuan? Nah ini, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ya jawaban saya yang pertama, cemburu itu wajar. Kenapa wajar? Karena memang cemburu tanda adanya cinta, adanya merasa memiliki, adanya sesuatu yang diharapkan dari yang dicemburui itu tetap dalam kondisi baik. Makanya jangan menyikapi cemburu berlebihan, gitu kan. Biarlah yang cemburu saja, gitu kan. Tapi sikap kita yang perlu barangkali kita atur agar kemudian cemburu itu tidak berefek hal-hal yang mengakibatkan keburukan dalam rumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, cemburu itu warna-warni indah kehidupan rumah tangga. Tanpa cemburu tuh nggak enak. Yang enak kalau ada cemburu tuh enak, merengut-merengut dikit itu bagus, cemberut-cemberut dikit itu bagus, marah-marahan dikit itu bagus. Bahkan marah-marahan besar juga bagus, asal pengelolaannya bagus. Untuk itu maka rahimakumullah, jangan terlalu serius menghadapi cemburunya istri atau cemburunya suami. Karena memang ya itu hanya sekedar warna-warni saja. Bayangkan kalau kehidupan kita selalu warnanya hitam atau selalu warnanya putih, ya monoton lah kira-kira, cepat tua. Makanya biarkan cemburu itu tetap ada dan dipelihara, dan kalau perlu bikin rekayasa yang terbaik supaya cemburu itu ada dan menghasilkan sebuah kenikmatan. Kemudian yang ketiga, tidak ada cemburu yang negatif. Yang negatif adalah yang menyikapi. Nah ini penting. Teman-teman, terutama anak-anak muda yang baru menikah gitu, atau barangkali yang sudah bangkotan lah, sudah tua begitu, tapi tidak punya kesiapan untuk mengelola rasa cemburu gitu. Ini penting. Kalau saya melihat menyikapi cemburu itu bisa negatif kalau yang menyikapi itu adalah orang yang tidak percaya diri, atau orang-orang yang barangkali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas yang membuat istrinya itu melihat dirinya mempesona gitu. Atau boleh saya katakan sikap negatif dari cemburunya istri, cemburunya suami itu karena sebenarnya ada ketidakmampuan untuk menyatakan bahwa dirinya lebih mempesona dari siapapun. Makanya saya punya guru di Malang sana itu yang mengatakan bahwa buatlah dirimu itu tidak relevan dengan siapapun. Tidak relevan dengan, kenapa? Terlalu tinggi, terlalu hebat gitu. Sehingga apa? Saya ini gitu, kalimatnya begitu barangkali. Saya ini adalah suami yang sangat pas, sangat cocok, sangat oke. Memang suami yang sangat baik untuk Anda gitu. Nah, karena punya keyakinan seperti begitu, ketika istri cemburu, ya dibiarkan saja, santai saja kita menyikapinya. Karena memang cemburu itu sesuatu yang memang harus ada dalam dirinya. Bagaimana tidak cemburu? Kan? Karena apa? Dia sangat mencintai suaminya dan ingin suaminya itu selalu baik dalam segala keadaan, sehingga dia cemburu gitu loh. Makanya perhatikan, bersikap dan berpikir negatif itu tidak boleh dalam menyikapi cemburu. Bahkan dalam ngobrol, dalam keseharian juga tidak boleh. Ingat, hati-hati, husnuzan kita sangat mempengaruhi sikap positif kita. Sikap atau kemudian suudzon kita sangat mempengaruhi sikap negatif kita, dan hasilnya juga pasti akan negatif. Makanya sikapi segala sesuatu dengan sikap yang positif. Apapun kejadiannya, sudah jadikan rumah tangga ini begitu enak, begitu nikmat, termasuk mengelola cemburu. Makanya apa saya katakan tadi, tidak ada cemburu yang negatif.
Yang ada adalah kesalahan menyikapi dalam urusan cemburu. Makanya bapak-bapak yang sudah mungkin barangkali usia sudah 60 tahun tapi belum merasakan nikmatnya cemburu, ini masalah. Apalagi kalau yang masih mudah cemburu, ini persoalan juga. Makanya saya katakan tadi, sebagai seorang suami atau seorang istri yang kebetulan memiliki pasangannya pencemburu, bahkan dikatakan tadi terlalu pencemburu, ya bagusnya itu syukuri saja, nikmati apa adanya kan. Karena emang apa yang harus dicemburuin, apa yang harus kemudian ditakutkan, itu maksud saya begitu. Kemudian yang keempat, suami atau istri wajib kreatif menyikapi cemburu. Mesti kreatif, mesti kreatif. Menyikapi cemburu itu mesti kreatif. Jangan patok pada cemburunya. Cari sebabnya apa, motivasinya apa, kemudian kira-kira sikapnya seperti apa yang bagus dan lain sebagainya. Coba cari kreatif untuk menyikapi cemburu sehingga cemburu menjadi sesuatu yang bagus, menjadikan kualitas berumah tangga kita menjadi lebih baik. Ini penting. Jangan sampai kemudian kita terpatok pada cemburu, akhirnya apa? Masya Allah, cemburu menjadi sesuatu yang merubah kehidupan kita menjadi lebih negatif. Itu nggak boleh. Yang boleh adalah bagaimana suami atau istri mencari alternatif, mencari jawaban-jawaban, mencari alasan-alasan, mencari sebab-sebab, mencari segala hal yang mengakibatkan cemburu itu menjadi sesuatu yang indah dan berujung pada sesuatu yang lebih baik, lebih berkah dan lebih romantis dalam kehidupan rumah tangga. Janganlah berpikir negatif, selalu negatif. Cemburu istri kok negatif. Saya sebagai suami yang memiliki istri, bagi saya istri itu wajar kalau cemburu. Karena apa? Dia mencintai saya. Wajar juga kalau kemudian dia terlalu cemburu. Karena apa? Dia tidak ingin kehilangan kenikmatan bersama dengan dia, gitu. Makanya jangan main-main kemudian dengan perasaan wanita, gitu. Karena perasaan wanita biasanya lebih tajam dari silet setajam apapun, gitu. Makanya apa? Jaga diri Anda dari hal-hal yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang kira-kira berakibat buruk, gitu. Sehingga apa? Nanti kalau pun ada cemburu, itu cemburu berupa nikmat. Sekalipun itu namanya sebut dengan terlalu cemburu, seperti itu. Makanya apa? Laki-laki yang sanggup kemudian menata hatinya dengan baik bisa akan menjaga kalimat-kalimat yang bagus. Makanya saya sudah sering saya katakan, cobalah jadi laki-laki itu seperti playboy asli gitu loh. Rayuan yang keluar itu bukan cercaan, bukan cacian. Kepada istri bukan kepada yang lain, gitu kan? Istri itu dipuji, cari dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang bagus, yang mana pujilah. Dan kemudian kalau melihat istri kurang bagus dalam posisi tertentu, jangan dilihatin. Lihat yang bagus-bagus saja, supaya kita bisa mengelola dan kita bisa menaklukkan. Karena apa? Kita sudah tahu yang namanya istri itu paling senang dipuji, paling senang dipuji. Walaupun dia sedang cemburu, kalau kita puji, masya Allah, dia langsung termehek-mehek lagi, minta maaf dan lain sebagainya. Biasanya ini, itu saya biasanya. Jangan hambar, apalagi asrep. Laki-laki kok asrep, gimana ceritanya? Rayulah istrimu dengan rayuan mautmu, terserah itu. Yang kelima, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sadarilah bahwa hanya Allah yang mampu merubah cemburu jadi kekuatan dalam rumah tangga. Orang mungkin mengatakan bahwa cemburu itu hal negatif dan menjadi kelemahan dalam rumah tangga. Bagi saya tidak. Bagi saya cemburu adalah kekuatan dalam rumah tangga. Tetapi ingat, siapa yang sanggup merubah cemburu yang menurut orang lemah, tapi kemudian menurut saya itu menjadi sebuah kekuatan, itu saya yakini hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika saya melihat istri saya cemburu, maka yang saya lakukan adalah ya Allah, kenapa istri saya kok marah? Kenapa istri saya kok cemburu? Kenapa istri saya kok cemberut? Kenapa istri saya kok begini dan begini? Saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Demi Engkau ya Allah, dia adalah istriku, dia adalah yang telah banyak memberikan segala kemudian peranannya untuk saya dan keluarga saya. Maka jangan sampaikan cemburunya mengakibatkan hal negatif untuk dirinya dan untuk saya. Untuk itu maka hanya Engkau yang bisa merubah cemburunya menjadi kekuatan saya. Untuk apa? Menjadi suami yang lebih perhatian, suami yang lebih sayang, suami yang diberikan kreativitas oleh Allah untuk pintar merayu istri. Nah, seperti itu. Jadikan begitu dan mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita punya surat Al-Fatihah,
ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Rasul juga mengatakan, fa idza sta'anta fasta'in billah. Apapun yang terjadi sudahlah minta saja pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan Allah, jangan biarkan kita sendiri merasa sendiri, padahal Allah hadir dalam diri kita, hadir dalam lingkungan kita, hadir dalam segala keadaan kita. Untuk itu manfaatkan, jadikan Allah Subhanahu wa taala tempat kita bergantung untuk merubah cemburu istri kita menjadi kekuatan kita untuk mencintai istri kita, menjadi kekuatan istri kita juga untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pengantar untuk lebih menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah tujuan dari seluruh amal kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح